Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mama, bapak, semua keluarga yang ada di Kokas? Mudah-mudahan selalu sehat, tidak ada yang terpengaruh oleh pandemi yang sekarang ini sedang melanda negara kita. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf, seharusnya kita sudah kembali ketemu di Kokas untuk melakukan kegiatan yang melanjutkan kegiatan yang sudah kita lakukan di bulan Februari kemarin. Namun ternyata adanya musibah yang melanda negara kita, adanya pandemi ini, kita tidak bisa ketemu secara langsung, sehingga kita hanya bisa ketemu dengan pendampingan jarak jauh. Namun mudah-mudahan ini tidak mengganggu dari kegiatan yang akan kita lakukan, kegiatan yang selama ini sudah kita rintis bersama-sama. Seperti yang mama bapak ketahui semuanya bahwa Februari kemarin kita sudah melakukan kegiatan proses jual beli. Namun ada beberapa hal yang harus kita evaluasi dari kegiatan jual beli kemarin, termasuk diantaranya terkait tentang pencatatan, pengadministrasian, kemudian juga rapat-rapat pengurus yang masih belum mama bapak lakukan secara rutin. Pada kegiatan ini tentunya juga kita ingin melakukan kembali evaluasi di bulan Februari kemarin, bahwa evaluasi ini saya bikin beberapa catatan yang nanti juga catatan-catatan ini akan kita sampaikan ke mama. Video ini nanti akan kita kirimkan dan mudah-mudahan di minggu ini video ini sudah bisa mama bapak lihat, sudah bisa mama pelajari bersama-sama. Namun saya ingatkan mama bapak, karena saya tidak bisa melakukan pendampingan secara langsung di sana, mohon mama bapak bisa membantu untuk setiap kegiatan apapun yang mama bapak lakukan itu ada fotonya. Ada fotonya, ada videonya, kemudian ada daftar hadir, sehingga semua kegiatan yang mama bapak lakukan itu tersimpan, terdokumentasikan, teradministrasikan dengan baik. Nah, terkait tentang kegiatan di bulan Oktober ini, yang belum kita bisa sempat lakukan secara langsung adalah evaluasi dari kegiatan yang sudah mama bapak lakukan. Karena kemarin dalam waktu yang bersamaan Mama Eca kemudian juga dengan Bapak Asban itu sedang tidak berada di tempat, sehingga kita belum sempat ketemu dengan seluruh pengurus untuk mengevaluasi kegiatan dari penggunaan dana yang 10 juta, kemudian juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan secara langsung. Namun ada beberapa PR yang waktu itu kita sempat sampaikan melalui Bapak Muhammad, kemudian juga Ibu Juria, melalui Mama Amina, untuk segera melakukan rapat pengurus, untuk segera melakukan pembahasan terkait tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan dilakukan dan juga yang belum dilakukan. Kemudian juga di rapat pengurus kemarin kita mengharapkan mama bapak membahas terkait konfirmasi penggunaan dana yang 10 juta, dana awal dari Indokatalis, dana awal dari Samdana melalui Indokatalis, terkait penggunaannya. Di rekening itu memang masih tersisa saldo sekitar 7 juta sekian, hampir 8 juta. Nah, untuk yang 2 juta itu kita belum menemukan pencatatan di buku kas dan buku bank seperti yang sudah kita sampaikan di stake sebelumnya, bahwa semua pencatatan, semua penggunaan dana baik itu yang ambil di rekening maupun yang digunakan untuk melakukan pembelian apapun untuk kebutuhan ICS itu harus dicatatkan di buku kas dan juga di buku bank. Nah, ini saya coba ingatkan kembali kepada mama dan bapak, terutama mama Eca selaku bendahara, tolong semua pengeluaran, semua penerimaan itu dicatatkan di buku kas. Kemudian saat mengambil di rekening juga dicatatkan di buku bank, sehingga nanti buku kas dan buku bank ini bisa sesuai, bisa balance. Kalau kemarin kita tidak menemukan itu terkait tentang nota, kwitansi, kita belum menemukan, mungkin karena mama simpan itu dan saya tidak menemukan itu di kotak administrasi. Nah, kemudian juga
terkait pertanggungjawaban, jadi apapun juga tetap selaku bendahara, Mama Echa harus melakukan pertanggungjawaban kepada semua pengurus, kepada manajer harian, kepada manajer umum, kepada Bapak Raja juga tolong disampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian terkait tentang buku harian petani. Nah, buku harian petani ini kemarin kita tidak ataupun belum menemukan semua mencatat dengan lengkap di buku harian petani ini. Namun diskusi dengan Mama Amina tersampaikan bahwa buku harian ini terlalu didobel-dobel pencatatannya, sehingga hasil diskusi ini saya sampaikan kepada tim dari Indokatalis untuk penyederhanaan dari buku harian ini berdasarkan masukan dari mama-mama sekalian, bapak-bapak anggota dan pengurus. Walaupun memang saya tetap menemukan ada pencatatan-pencatatan, ada pencatatan yang sudah dilakukan oleh mama dan bapak di buku ataupun di lembar belakang dari buku harian ini. Nah, ini adalah buku harian petani yang disederhanakan. Mama bisa catatkan itu, ini bisa difotokopi, kemudian diperbanyak, ataupun ditulis di buku yang sudah kita berikan. Jadi ini sudah kita sederhanakan, nama petani tetap ada, kemudian kode petani, kode kebun. Ini hanya waktu pelaksanaannya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh mama, bapak di kebun ini tolong catatkan di sini. Di sini ada waktu pelaksanaannya kapan, itu tanggal, bulan, tahun. Kalau mungkin pingin lengkap, jam juga dimungkinkan bisa, karena biasanya kan mama-mama datang itu dari masih gelap, masih dari pagi hari, kemudian kembali gelap, terkadang juga menginap. Tolong catatkan semuanya di sini, karena ini adalah buku harian, buku yang diisi oleh mama dan bapak saat melakukan aktivitas di kebun. Kemudian kegiatannya apa saja, membersihkan kebun, kemudian mencangkul atau apapun juga, menanam bibit-bibit baru, tolong catatkan di sini semuanya. Dan catatan tambahan ini adalah untuk dituliskan apa yang mama bapak gunakan untuk melakukan aktivitas itu. Saat misalnya membersihkan kebun menggunakan sambit atau menggunakan apapun juga, tolong dicatatkan di sini, sehingga pada saat nanti akan ada evaluasi terkait kegiatan aktivitas ICS ini, semuanya bisa mama bapak jelaskan di buku harian petani ini. Jadi sekarang kegiatannya sudah lebih simpel. Kita hanya menggunakan catatan-catatan ini untuk bapak bisa perbanyak ataupun ditulis di buku tulis. Kemudian untuk laporan administrasi keuangan, tolong mama bapak bereskan penggunaan dananya seperti apa, karena itu akan menjadikan pembelajaran buat kita semua terkait tentang seberapa paham kita untuk mencatatkan semua aktivitas keuangan di sana. Nah, kemudian juga untuk rapat pengurus yang terakhir kita sampaikan menjadi PR dari mama dan bapak semua untuk dilakukan. Mudah-mudahan itu sudah dilakukan. Salah satunya adalah untuk membahas rencana kerja dari tim pengurus itu sendiri. Jangan lupa mama daftar hadir, kemudian juga pencatatan apa yang dibahas di sana. Ibu Juria, jangan lupa Ibu Juria selaku sekretaris, tolong catatkan semuanya. Seperti yang sering kita lakukan, bahwa pada saat rapat, pada saat kita ketemuan kemanapun, itu selalu ada daftar hadir, selalu ada notulensi, ada foto, ada video. Karena itu yang akan menjadi salah satu bukti otentik bahwa kita sudah melakukan itu semua. Nah, kemudian juga penggunaan pertanggungjawaban dana ya mama, jangan lupa. Nah, salah satu yang penting adalah proses jual beli yang sudah dilakukan. Nah, sebelum kita ke proses jual beli, ini kita ada kegiatan karena kita tidak bisa belum bisa melakukan pendampingan langsung ke sana, sehingga kita membuat rencana kerja yang bisa kita lakukan di tahun ini. Salah satunya adalah mama dan bapak, walaupun sekarang ini memang panen belum banyak, baru panen gunung, tapi ada beberapa anggota yang sudah melakukan panen. Tolong mama bapak bisa melakukan proses jual beli di bulan ini dari anggota. Nah, sebelumnya
ini kita coba ada membuat rencana kerja, salah satunya di tanggal 22, tanggal 22 dan 22 September ini melakukan pemanenan. Ingat Mama, kita punya standar internal untuk panen pala. Panen pala itu adalah yang tua, kemudian juga dipisah antara yang jatuhan dan juga yang dipetik, karena salah satu tujuan daripada ICS kita ini adalah meningkatkan kualitas pala. Jadi tolong pisahkan antara yang tua dan petik yang tua saja, pisahkan antara yang dipetik dan juga yang jatuhan. Kemudian gunakan selalu wadah yang bersih, gunakan selalu karung yang kalaupun misalnya karung bekas itu adalah bekas makanan, bekas beras, misalnya bekas terigu, tapi yang sudah dibersihkan. Kemudian juga pasca panen, proses kupas, karena kita sudah sepakat bahwa pembelian dari ICS itu adalah yang baru petik, yang belum kering, yang masih basah, sehingga kalau pasca panen pastinya juga tetap harus menjadi perhatian dari kita semua. Proses kupas palanya dengan alat yang bersih, tempat jemur palanya hati-hati ya Mama ya. Ingatkan teman-teman anggota yang lain bahwa menjemur pala itu jangan diharapkan jangan di pinggir jalan, karena kan kita tidak tahu ada binatang, kemudian ada anak-anak yang bermain melempar atau apapun juga yang mengenai kepala kita sudah petik sesuai dengan standar internal kita sudah petik yang tua saja, tapi kemudian pada saat kita jemur ataupun pengurus jemur di pinggir jalan ada batu baterai yang dilempar ke sana, ada kotoran anjing atau apapun, sehingga kualitas kita tidak baik kembali. Nah, kemudian tempat menyimpan hasil panen yang sudah dijemur, gunakan selalu yang bersih. Kemudian selalu catatkan dokumentasi dari semua kegiatan, foto selalu itu semua. Nah, kemudian kita harapkan kita sudah bisa melakukan proses pembelian dan penjualan. Nanti saya sampaikan bahwa berikutnya akan ada tambahan alokasi anggaran, karena Mama Bapak menyampaikan bahwa 10 juta tidak cukup untuk bisa membeli semua pala, sehingga kita baru beli, kemudian kita harus jual dulu, baru kita melakukan proses pembelian. Nah, proses pembelian ini ingat, kita hanya membeli pala itu dari anggota ICS. Saya sampaikan bahwa anggota kita sudah cukup banyak, ada dari Patimbura, kemudian dari Kampung Baru, Masina, Sisir, Pangwadar, itu anggota kita. Mudah-mudahan Mama dan Bapak selalu koordinasi, selalu ketemu dengan anggota-anggota dari ICS. Jangan sampai anggota nanti bertanya, ini ICS masih ada atau enggak sih? Atau sudah bubar? Karena tidak pernah ada informasi ke mereka. Nah, kemudian proses beli, pencatatan dan pembelian, ingat Bapak Muhammad, kemudian juga Mama Aminah selaku unit pembelian selalu catatkan di buku pembelian yang sudah ada. Pembelian itu mama sudah menyimpannya dengan rapi, ada kotaknya, tapi jangan hanya disimpan saja, gunakan buku administrasi itu ya mama ya. Lembaran-lembaran itu pakai untuk pencatatan, ada kwitansi, ada nota yang sudah kita siapkan semua. Kemudian pembelian label dari pala yang kita beri di karung. Nah, nanti akan dikirimkan spidol 2 warna. Mohon maaf ini gak ada yang sama. Nanti dikirimkan warna hitam dan warna merah. Mama bisa gunakan misalnya yang hitam ini untuk pala dengan kualitas baik, untuk pala yang super. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan nanti ada pecahan-pecahan, ada pala yang pecah atau seperti apa, itu menggunakan spidol warna merah. Nanti ini spidolnya sama ya Mama ya, tapi ini nanti kita gunakan yang warna merah. Mau yang merah untuk yang bagus misalnya, ataupun yang hitam saja untuk yang bagus, itu tergantung kesepakatan dari Mama dan Bapak semua di sana. Kemudian pembelian labelnya ini, kenapa kita harus beli label? Kita sudah melakukan simulasi waktu itu, bahwa pembelian label ini untuk kita bisa tahu nanti pala dari anggota yang mana yang kualitasnya kurang baik, pala dari kampung mana yang kualitasnya kurang baik. Karena kalau misalnya kita tidak kasih pelabelan seperti ini, nanti bisa-bisa kita harus bongkar semuanya, kita harus kembalikan palanya itu jika terjadi ada pala yang tidak sesuai dengan kualitas kita. Ingat bahwa untuk itu kita sudah belajar bareng-bareng, kita tuliskan kode petaninya.
kemudian juga kode kebunnya, ada tanggal, bulan, tahun, kapan itu dibeli di karungnya, kemudian jumlah palanya ada berapa kilo. Nah, jangan khawatir mama bapak, biar mengingatkan, nanti semua ini yang dokumen-dokumen yang harus mama bapak lakukan, ini nanti akan kita fotokan. Nah, saya lupa menyampaikan bahwa nanti video ini kita akan titipkan untuk bisa dikirimkan saat mama dan bapak mendengarkan video ini. Tolong difoto ya mama ya, difoto, kemudian kali ini divideokan, sehingga ada dokumentasi yang kita terima bahwa ini semua sudah sampai ke mama dan bapak. Kemudian ini jadwal, ini sebenarnya rencana kerja untuk video. Nah, apapun yang mama bapak lakukan, karena harus ada video dan foto, nanti kita akan diskusikan siapa yang akan mengantarkan ke fak-fak, atau ada yang mama bapak tugaskan untuk mengirimkan video proses pembelian itu ke kita. Pastinya juga harus ke fak-fak, karena di Kokas sinyal untuk internet tidak ada gitu. Kalau misalnya saat itu waktu di Kampung Baru masih ada, mungkin kita bisa lebih enak berkomunikasi, malam mama dan bapak bisa kirim. Jadi tanggal 24 September ini kita harapkan mama bapak bisa mengirimkan videonya. Kita bisa mengirimkan videonya, video, foto, proses pembelian pala, dari mulai panen anggota itu ada dokumentasinya, kemudian proses pembeliannya, pencatatannya, simpan di gudang, pengeringan, itu ada dokumentasinya ya mama ya. Nah, kemudian kita mengundang mama bapak sekalian, perwakilan tentunya juga, tidak semua pengurus bisa hadir, di fak-fak untuk kita melakukan komunikasi, kita diskusi secara Zoom, secara melalui HP, ataupun kita bisa minta bantuan dari teman-teman yang ada melalui laptop. Jadi untuk Bapak Asban, kemudian Mama Eca, kemudian Ibu Juria, Bapak Muhammad Iha, kemudian Ibu Amina, kemudian Bapak Adnan Kabes, Pak Abdul Rumah Sukun, Pak Timburang, ini bisa hadir di fak-fak untuk kita melakukan Zoom selama 3 hari, berarti 2 malam 3 hari di tanggal 28 September, 29 dan 30. Nah, setelah video ini terkirimkan, nanti saya akan telepon ke ICS, akan telepon, dan mudah-mudahan semuanya ada di sana, sehingga kita bisa diskusi apakah tanggal 28, 29, 30 ini mama dan bapak tidak ada kegiatan lain, sehingga kita bisa melakukan kegiatan di fak-fak. Ya, kemudian saat kegiatan Zoom ini pun kita akan mengevaluasi video yang sudah dikirimkan oleh mama dan bapak untuk proses pembelian, untuk kemudian kita lihat dulu ada kekurangannya atau tidak, apa yang perlu ditambahkan, sehingga nanti pada saat kita ketemu lewat Zoom ini ataupun video lewat digital, kita bisa sampaikan ke mama kurangnya apa, mama ditambahkannya ini, mama ada yang lupa ini. Jadi lakukan yang selengkap mungkin seperti yang waktu itu kita melakukan simulasi. Hasil diskusi 3 hari ini nanti mama bapak sampaikan ke semua anggota, ke semua pengurus. Mama dan bapak rapat dengan semuanya untuk menyampaikan hasil dari pendampingan kita walaupun jarak jauh. Nanti di tanggal 4 Oktober mama dan bapak kembali ke fak-fak untuk kita melakukan kembali perbaikan-perbaikan yang sudah mama bapak lakukan, kemudian juga sekalian penutupan, karena tidak terasa kita sudah melakukan kegiatan ICS ini sudah cukup lama, dari tahun 2018, 2019, 2020. Walaupun banyak suka dukanya mama ya, ke sana ternyata ada masalah di fak-fak sehingga kita tidak bisa ke sana dan segala-galanya. Nah, ini rencana kerjanya nanti kita bahas bareng-bareng ya mama ya. Nanti kita telepon mama setelah didiskusikan tanggal ini bisa atau tidak, atau seperti apa. Nah, kemudian nih yang saya ingatkan sekali lagi bahwa yang harus dilakukan oleh pengurus ICS Wertuar, pengadaan kebutuhan jual beli pala. Mama dan bapak beli karung yang bersih,
kemudian nanti spidol hitam dan merah kita akan kirimkan untuk mama dan bapak gunakan. Mama dan bapak beli karung di apakah kalau jika ada di Kokas atau sekalian saat mama dan bapak nanti ke Fak-Fak bisa melakukan pembelian ini. Kemudian siapkan administrasi keuangan. Tolong difoto buku kas, buku bank setelah mama dan bapak perbaiki dari hasil yang kemarin. Kemudian format-format ya mama, yang dikotakan itu loh, kotakan plastik yang ditutup itu jangan hanya ditutup, pergunakan masing-masing pengurus ini sudah ada tugas dan kewajibannya masing-masing proses jual beli. Kemudian juga struktur setoran, kalau kita store ke bank itu jangan sampai hilang, difoto dulu sama mama dan bapak, nanti kemudian dikirimkan ke kita. Kemudian nah ini nih yang nanti kita fotokan, nanti kita kirimkan prosedur teknik pembelian untuk mengingatkan dokumen buku harian. Nah, pastikan Mama Aminah sama Bapak Muhammad untuk selalu cek buku harian petani saat menerima pala yang akan diberi dari anggota. Apakah mereka mencatatkan atau tidak? Jika memang misalnya tidak mencatatkan, tolong bantu mereka untuk mengisi dengan format yang baru. Kalau misalnya format yang lama ataupun buku harian yang lama sudah diisi lebih baik. Tapi kalau ternyata ada kesulitan, kita bisa gunakan yang baru ini. Tidak kemudian harus disalin. Ini melanjutkan saja yang kemarin, gunakan sampai hari kemarin. Saat ini sudah diterima, Mama dan Bapak bisa isikan ke sini. Kemudian juga dokumen buku petani, unit pembelian, ingat catatkan di catatan pembelian ICS. Nah, dari yang dituliskan di karung itu selalu catatkan sehingga kita punya proses administrasi. Saya ingatkan kembali bahwa kita waktu itu pernah membahas tentang penggunaan gudang di sekretariat, dan Mama Aminah dan Bapak Mama Eca kemudian Bapak Asban akan menggunakan sekretariat kemudian gudang yang ada di samping rumah untuk dimanfaatkan, itu akan dibersihkan kemudian akan kita manfaatkan itu. Nah, ini catatan pembelian, kemudian catatan pembersihan gudang jika sudah menggunakan gudang, kemudian catatan pembersihan hama. Nah, ini selalu ingatkan bahwa nota dan kwitansi ya Mama ya, kita harus selalu punya arsipnya sehingga jelas dana itu dipergunakan untuk apa. Sehingga antara unit pembelian, kemudian bendahara, ini klop pencatatannya. Kode di karung jangan lupa ya Pak Muhammad. Ini kode kampung, kemudian kode petani, tanggal, bulan, tahun, dan berapa jumlah ini saya lupa untuk mencatatkannya, berapa kilogram jumlah pala yang ada. Misalnya ini ada kode-kodenya, ada WC, ini kode petani. Untuk WA ini untuk Pangwadar, kemudian untuk WB Kampung Baru, Masina WC, Kampung Sisir WD, Patimburak WE. Anggota kita ada 46 ya Mama ya untuk saat ini. Untuk Pangwadar, Kampung Baru, kemudian Masina, Kampung Sisir, itu sudah ada kodenya masing-masing. Semuanya sudah tersimpan, ada di kotakan. Kalau Mama dan Bapak lupa, ada kertas yang besar yang selalu kita gunakan saat pelatihan, itu saya simpan di sana. Mama dan Bapak bisa lihat kembali kode-kode karung ini jika lupa. Mama dan Bapak bisa buka, kemudian bisa disampaikan kembali ke pengurus yang lain. Nah, ini misalnya WC untuk apa tadi? Untuk Masina. Ada dari Masina yang menjualnya, kemudian 01 ini adalah kode petaninya, 01 siapa namanya, itu semuanya lengkap ada di kotak administrasi. Kemudian kapan menjualnya, misalnya 18 bulan 7 2020, dan ada berapa kilo yang pala yang dijual. Ini berapa kilogram, ada berapa kilogram pala yang dijual oleh anggota tersebut. Nah, kemudian kita sudah melakukan pengiriman, jadi untuk memudahkan komunikasi dari Indokatalis selaku pertanggung jawab program, konsultan dari kegiatan ini mengirimkan HP untuk digunakan sebagai operasional untuk Indokatalis operasional dari ICS Wertuar. Jadi semua video, semua foto, komunikasi pergunakan HP itu. Nah, namun di HP itu belum ada nomor.
Jadi pada saat HP itu sudah diterima oleh ICS, tinggal beli nomor di Kokas mudah-mudahan ada, isikan, nanti komunikasi kita melalui HP itu. Kita akan melalui HP itu, nah itu kita kirimkan melalui alamat Gemapala. Kita sudah minta tolong ke Mas Puji untuk bisa membawanya untuk disampaikan ke teman-teman di Kokas. Jadi nanti itu akan menjadi eh, aset dari ICS virtual. Nah kemudian juga Mama ini contoh daftar hadir ya, jangan lupa itu bisa ditulis pakai kertas saja yang digaris-garis atau seperti apa yang memudahkan, minimal semua kegiatan ini ada daftar hadirnya ya Mama ya, jangan lupa. Kemudian apa yang dibahas di sana tolong Ibu Juria tolong catatkan semuanya. Nah itu difoto kemudian kirimkan ke kita. Nanti teknik pengirimannya seperti apa nanti kita bisa sampaikan melalui telepon. Nah ini juga nanti kita akan foto ini semua untuk mengingatkan kembali, takutnya Mama dan Bapak lupa. Unit pembelian juga semuanya. Nah kembali ke HP tadi yang akan dikirimkan, mudah-mudahan di minggu ini sudah sampai ke Fakfa, kemudian Mas Puji bisa langsung mengirimkan ke Kokas. Kemudian juga ada tambahan seperti yang kita sampaikan dari dana hibah 40 juta yang akan kita kirimkan ke rekening ICS, ke rekening ICS. Namun sebelum itu dikirimkan, tolong Mama dan Bapak memberikan laporan penggunaan dana yang 10 juta itu. Sudah digunakan untuk apa saja, berapa saldo di bank. Sehingga nanti prosesnya itu bisa berurutan. Pada saat dana yang masuk kembali, yang 40 juta ini bisa melakukan proses pembelian secara pembelian pala kepada anggota ICS. Jadi ICS ini tidak pernah kemudian hilang, ICS ini tidak berhenti stuck tapi terus berjalan karena masalah adanya kendala teknis saja sehingga kita tidak bisa rutin melakukan pendampingan di sana, tapi kita sudah memiliki para pengurus yang hebat, para pengurus yang kuat. Karenanya kita sangat berterima kasih sama Mama Bapak semua pengurus yang masih tetap menjaga ICS ini masih tetap berjalan di sana. Jadi sekali lagi Mama dan Bapak, video ini hanya mengingatkan kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang kemudian harus kita perbaiki. Kita masih bisa, alhamdulillah masih bisa komunikasi nanti lewat telepon, karena beberapa bulan ke belakang saya sulit menghubungi mama-mama sekalian dan Bapak karena jaringan di Kokas sedang bermasalah untuk jaringan telepon, tapi sekarang sudah bisa. Jadi sekali lagi Mama dan Bapak, kita saling bekerja sama untuk bisa menyelesaikan ataupun menunjukkan bahwa ICS ini ada, ICS ini bisa berkembang dengan bantuan dari Mama dan Bapak sekalian. Insya Allah ICS bisa berkembang dengan maju. Jadi sekali lagi Mama dan Bapak, kami sangat berharap dukungan, bantuan dari semuanya, dukungan dari Mama dan Bapak untuk menyukseskan ICS ini. Walaupun kita tidak bisa ketemu secara langsung, tapi saya yakin bahwa Mama dan Bapak bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan ICS. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu kembali nanti di Jun tanggal 28, 29, 30 kalau tidak ada perubahan. Kalau Mama dan Bapak sudah sepakat, kita bisa ketemu di sana, kita bisa ngobrol di sana. Jadi nanti yang saya sampaikan akan saya foto, saya kirimkan berbarengan dengan video ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun. Terima kasih.